Salam sahabat semua, cerita mission kita untuk sahabat keempat 25 Julai 2020 bertajuk Doa Menyelamatkan Perkawinan. Cerita ini dari Gabon, Afrika oleh Angelique Abeme yang berusia 45 tahun. Semasa Angelique Abeme berusia 15 tahun, dia jatuh cinta kepada Peter yang berumur 20 tahun. Pasangan ini telah tinggal bersama dan mempunyai 2 orang anak perempuan. Mereka tinggal di Oyem, sebuah bandar di utara Gabon. Hidup ketika itu sangat susah. Peter pemabuk dan perokok. Namun, Angelique tetap mencintainya. Apabila Angelique berumur 25 tahun, jirannya seorang Adventis telah mengajaknya untuk menghadiri pertemuan penginjilan. Angelique mempunyai banyak soalan tentang ajaran bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat. Angelique tidak puas hati dengan penjelasan penginjil di sana. Pada hari Jumat terakhir dari pertemuan 2 minggu itu, penginjil itu mencadangkan agar Angelique bertanya sendiri kepada pendetanya tentang hari Sabat. Dia bertekad untuk melakukannya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, petang itu Angelique berjumpa dengan pendetanya di jalan. Angelique bertanya kepada pendetanya, "Pastor, yang manakah hari Sabat? Hari Ahad atau hari Sabtu?" Gereja Seventh-day Adventist mengatakan bahwa menurut Alkitab, hari Sabat adalah hari Sabtu. Pendetanya tidak berdebat dengannya. Apa yang telah diberitahukan kepadamu tentang Sabat adalah benar. Kamu telah mengetahui tentang kebenaran. Cobalah ke gereja Seventh-day Adventist, kata pendetanya. Kehidupan semakin sukar selepas Angelique dibaptis. Dia meminta Peter untuk menikahinya, namun Peter menolak. Apabila Angelique meminta Peter meninggalkan rumah mereka, Peter berpindah 400 km ke selatan di sebuah bandar bernama Port Gentil. Angelique berdoa setiap pagi dan malam agar Peter mengenal Yesus. "Tuhan, Engkau telah membenarkan saya untuk mengenal kebenaran. Saya mahu Engkau juga memberi Peter peluang belajar kebenaran," doa Angelique. Dia juga mengirim pelajaran Alkitab kepada Peter melalui pos. Manakala di Port Gentil, Peter berhadapan dengan masalah. Majikan Peter menuduhnya mencuri. Namun Peter menyangkal tuduhan itu. Dia telah dipenjara selama 3 bulan. Di dalam penjara, Peter mempunyai banyak masa berpikir. Tidak ada yang dilakukan. Oleh itu, sewaktu seorang pastor Adventist membawanya belajar Alkitab, dia tidak menolak. Peter telah dibaptis sebelum pembebasannya di penjara. Melalui kawan, Angelique tahu Peter telah dipenjara, tetapi dia tidak tahu Peter belajar Alkitab. Dia tetap mendoakan Peter setiap hari. Setelah dibebaskan, Peter menelepon Angelique untuk memberitahu tentang iman barunya. "Sekarang saya mengerti kenapa kamu suruh saya berpindah. Saya sangat gembira menjadi seorang Adventist," kata Peter. Angelique sangat gembira. Dia masih mencintai Peter. Dia mengubah doanya meminta agar Peter bertumbuh dalam iman dan berhenti menjadi pemabuk dan perokok. Peter sering menelepon mereka bertanya kabar. Semasa satu perbualan telepon, Angelique memberitahu Peter bahwa dia akan membawa anak mereka ke Pathfinder Campori di Port Gentil selama seminggu. Peter dan Angelique bersetuju bertemu di Campore itu. Sesudah 6 tahun, mereka tidak bertemu sejak berpisah. Di Campore, Peter menyambut Angelique dengan senyuman lebar dan pelukan mesra. Mereka mempunyai 2 jam yang menyenangkan bercerita sebelum Peter pulang. Angelique melihat kehidupan Peter benar-benar berubah dan bukan perokok atau pemabuk lagi. Sepanjang Campore itu, Peter selalu datang. Kemudian Angelique tinggal seminggu lagi di Port Gentil. Selepas Campore berakhir untuk berbincang dengan Peter, sehingga akhirnya Peter mencadangkan mereka menikah. Peter melamarnya. "Saya mencintai kamu, merindui kamu, dan saya mahu kita berkawin," kata Peter. Dengan gembira, Angelique bersetuju menikahi Peter. Itu cerita 8 tahun lalu. Hari ini,
Peter melayani gereja sebagai seorang elder gereja di ibu kota Gabon, Libreville. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dalam masa kesukaran itu, Angeli mendapat pengharapan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Tujuan pertama kita adalah mencari kerajaan Allah. Jika kamu adalah orang percaya tetapi pasangan kamu adalah sebaliknya, tetaplah berdoa. Karena Tuhan boleh memberikan keajaiban di dalam hati. Seperti mana selepas 8 tahun, Tuhan menjawab doa saya, kata Angeli. 3 tahun lalu, sebahagian dari persembahan sahabat ke-13 telah membantu dalam pembinaan sekolah di Libreville, Gabon. Sebagai info, Adventist Mission Gabon ditubuhkan pada tahun 1975. Gereja Seventh-day Adventist secara rasminya diiktirafkan oleh Kerajaan Gabon pada 1981. Sekian cerita mission kita, sahabat ini. Terima kasih karena mendengarkan kesaksian ini dan Tuhan memberkati.